Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurjana Rahman, yang dimana sekarang ini saya berlokasi di Benteng Orange, Kota Ternate, Maluku Utara. Nah, dalam penyampaian kali ini saya akan membawakan materi terkait peran lembaga industri dalam perkembangan perbankan syariah. Nah, maka dari itu saya akan mengajak teman-teman untuk kita simak bersama-sama. Oke, gas. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Investasi syariah telah menjadi pilihan menarik bagi masyarakat Indonesia yang ingin berinvestasi atau menabung sesuai prinsip-prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Adapun beberapa contoh lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti Bank Syariah Koperasi Syariah dan lembaga asuransi syariah banyak diminati karena menawarkan solusi keuangan yang sesuai. Lembaga keuangan syariah di Indonesia, lembaga keuangan yang memiliki atau sesuai dengan tujuan, layanan, dan target pengguna yang berbeda. Berikut dalam contoh lembaga-lembaga keuangan syariah yang paling umum. Yang pertama, Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga yang menawarkan berbagai layanan perbankan seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan investasi. Namun, dengan prinsip-prinsip syariah, Bank Syariah menawarkan atau menghindari adanya riba atau bunga dalam Namun dengan prinsip-prinsip syariah, Bank Syariah menghindari adanya riba atau bunga dalam operasionalnya dan menerapkan sistem bagi hasil serta akad-akad syariah dalam transaksi perbankan syariah seperti mudharabah, musyarakah, mubarabahah, dan ijarah. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank syariah mencakup perusahaan pembiayaan yang menawarkan layanan keuangan seperti kredit atau leasing. Namun tetap berbasis syariah, lembaga ini melayani kebutuhan pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau baik untuk usaha kecil, menengah maupun individu. Beberapa contoh lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia diantaranya perusahaan pembiayaan kendaraan syariah, dan pembiayaan rumah syariah. Yang ketiga, koperasi syariah. Koperasi syariah adalah lembaga yang bergerak di bidang layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah dengan sistem gotong royong. Mereka menghimpun dana dari anggotanya dan memberikan layanan simpan pinjam yang mengedepankan prinsip kebersamaan dan tolong-menolong. Yang keempat, lembaga asuransi syariah. Asuransi syariah memberikan perlindungan finansial berbasis prinsip-prinsip syariah melalui konsep tolong-menolong antara peserta atau tabaruk. Dalam skema ini, kontribusi yang dibayarkan peserta akan dikelola dalam dana kolektif yang dipakai untuk menanggung risiko peserta lain atau peserta lainnya. Peran lembaga keuangan syariah tidak hanya sekedar menyediakan layanan keuangan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berbasis prinsip-prinsip keadilan. Berikut adalah beberapa peran utama mereka. Yang pertama, intermediasi keuangan, itu sebagai perantara antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Lembaga keuangan syariah berfungsi mengalihkan dana dari masyarakat yang memiliki surplus dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Hal ini membantu memperkuat kegiatan ekonomi sekaligus mendorong perkembangan usaha. Yang kedua, investasi sesuai prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah memerintahkan atau memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi sesuai prinsip syariah, misalnya melalui deposito syariah, reksadana syariah, atau sukuk. Jenis investasi ini membantu masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam perekonomian. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Lembaga keuangan syariah juga memiliki peran dalam pengelolaan risiko melalui produk-produk asuransi syariah. Misalnya, individu dan perusahaan dapat melindungi mereka dari berbagai risiko finansial dengan cara yang paling membantu. Asuransi syariah ini menggunakan prinsip ta'awun, yaitu perbuatan saling tolong-menolong antara peserta.
Yang keempat, distribusi kesejahteraan. Lembaga keuangan syariah turut berperan dalam distribusi kesejahteraan, terutama melalui sistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Program-program ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan memberi andil dalam menciptakan keseimbangan ekonomi. Yang kelima, edukasi keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keuangan syariah. Edukasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah, tetapi juga mendorong mereka untuk memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, keunggulan bank syariah memiliki beberapa keunggulan yang membedakannya dari bank konvensional, antara lain yaitu yang pertama, transaksi tanpa bunga. Bank syariah menghindari penerapan bunga atau riba dalam setiap transaksi. Sebagai gantinya, bank menggunakan akad seperti mudharabah dan musyarakah yang berbasis pada prinsip bagi hasil ini. Hal ini memberikan keuntungan yang adil untuk kedua pihak, yaitu bank dan nasabah, tanpa adanya beban bunga. Dengan demikian, nasabah merasa lebih nyaman karena tidak ada tambahan biaya yang memberatkan. Nah, yang kedua, prinsip keadilan. Bank syariah yang mengutamakan keadilan dalam setiap transaksi dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam pembiayaan, bank syariah tidak memberlakukan denda atau bunga keterlambatan. Sebaliknya, bank syariah akan memberikan solusi tepat jika terjadi keterlambatan pembayaran. Nah, yang ketiga yaitu transparansi. Keunggulan bank syariah lainnya adalah tingkat transparansi yang tinggi dalam setiap transaksi. Bank syariah memberikan informasi yang jelas tentang produk, akan yang digunakan, serta biaya dan kewajiban. Hal ini untuk memastikan bahwa nasabah sepenuhnya memahami setiap aspek transaksi. Yang keempat, dukungan terhadap ekonomi produktif. Bank syariah lebih fokus memberikan pembiayaan untuk sektor-sektor produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM yang berkontribusi terhadap perekonomian. Dengan menggunakan sistem berbasis bagi hasil, bank syariah mendorong pengembangan sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kelima, berorientasi pada kesejahteraan umat. Selain berorientasi pada keuntungan, bank syariah juga mengutamakan kesejahteraan umat dengan mendukung program sosial seperti distribusi zakat, infak, dan sedekah. Bank syariah berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan untuk usaha kecil dan program pelatihan. Hal ini sebagai bentuk komitmen mereka dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi di masyarakat. Masuk pada regulasi dari kebijakan. Yang pertama, landasan hukum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi fondasi utama dalam mengatur operasional dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas memisahkan perbankan syariah dari konvensional. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia atau PBI. PBI berperan penting dalam memberikan pedoman teknis terkait berbagai aspek perbankan syariah, seperti yang ketiga, produk dan jasa, menentukan jenis produk dan jasa yang dapat ditawarkan oleh bank syariah. Yang keempat, akuntansi dan pelaporan, menetapkan standar akuntansi dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, tata kelola, mengatur tata kelola perusahaan yang baik untuk bank syariah. Yang keenam, Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu DSN atau MUI. Fatwa DSN sampai MUI memberikan interpretasi hukum Islam terhadap berbagai transaksi dan produk perbankan syariah, sehingga memastikan segala aktivitas sesuai dengan prinsip syariah. Peran lembaga dan industri pendukung, yaitu yang pertama, Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa, DSN sampai MUI berperan sentral dalam menjaga kesesuaian produk dan layanan perbankan syariah dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memiliki peran pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan termasuk perbankan syariah. OJK memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi kepentingan nasabah. Yang ketiga, lembaga keuangan syariah atau LKS. LKS lainnya seperti perusahaan pembiayaan syariah, pengadaan syariah, dan asuransi syariah berperan dalam mendukung pengembangan ekosistem perbankan syariah. Nah, industri pendukung yaitu memiliki beberapa, yaitu yang pertama, konsultan syariah, memberikan jasa konsultasi terkait penerapan prinsip syariah dalam bisnis. Yang kedua, penyedia teknologi informasi.
mengembangkan sistem aplikasi yang mendukung operasional perbankan syariah. Yang ketiga, asosiasi perbankan syariah, memfasilitasi koordinasi dan pengembangan industri perbankan syariah. Tujuan regulasi dan peran lembaga pendukung, yaitu yang pertama, pertumbuhan industri, mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang berkelanjutan dan inklusif. Yang kedua, perlindungan konsumen, menjamin perlindungan hak dan kepentingan konsumen perbankan syariah. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan, yaitu meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah agar semakin menarik tantangan yang dihadapi dalam peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Masuk pada tantangan utama, yang pertama, sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Yaitu yang pertama, kurangnya ahli atau terbatasnya jumlah ahli syariah yang memahami secara mendalam prinsip-prinsip Islam dan aplikasinya dalam dunia perbankan. Yang kedua, kualitas SDM. Masih rendahnya kualitas SDM di bidang perbankan syariah, terutama dalam hal pengetahuan produk dan layanan syariah. Yang kedua, inovasi produk yang terbatas, yaitu yang pertama, produk yang menonton atau produk perbankan syariah ditawarkan cenderung monoton dan kurang inovatif dibandingkan dengan bank konvensional. Yang ketiga, kurangnya riset dan pengembangan produk baru yang berbasis pada kebutuhan pasar dan perkembangan. Nah, selanjutnya, rendahnya literasi keuangan syariah, yaitu pemahaman masyarakat masih kurang memahami konsep dan prinsip dasar perbankan syariah. Kemudian, mitos dan miskonsepsi, yaitu terdapat banyak mitos dan miskonsepsi yang beredar di masyarakat mengenai perbankan syariah. Yang keempat, persaingan dengan bank konvensional, yaitu produk dan layanan. Bank konvensional menawarkan produk dan layanan yang lebih beragam dan menarik. Kemudian, jaringan cabang. Bank konvensional memiliki jaringan cabang yang lebih luas. Yang kelima, regulasi yang dinamis. Perubahan regulasi yang pertama, yaitu perubahan regulasi yang cepat dan kompleks dapat menghambat pengembangan perbankan syariah. Kemudian, interpretasi yang berbeda terkadang menjadi perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang berlaku. Yang keenam, standar akuntansi dan pelaporan perbedaan standar, yaitu terdapat perbedaan standar akuntansi dan pelaporan antara perbankan syariah dan konvensional. Kemudian, kompleksitas standar akuntansi syariah seringkali dianggap lebih kompleks tantangan lainnya. Nah, masuk pada tantangan yang lainnya, yaitu infrastruktur teknologi keterbatasan. Infrastruktur teknologi yang mendukung operasional perbankan syariah. Kemudian, akses pembiayaan, yaitu sulitnya mendapatkan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha syariah. Kemudian, keterbatasan pasar. Pasar untuk produksi dan layanan perbankan syariah masih relatif kecil. Nah, selanjutnya, peningkatan literasi keuangan melalui edukasi dan sosialisasi yang intensif. Kemudian, pengembangan SDM melalui program pelatihan dan sertifikasi. Selanjutnya, inovasi produk dengan lakukan riset pasar dan bekerja sama dengan lembaga riset. Nah, yang kemudian kolaborasi dengan stakeholder membangun kerjasama dengan pemerintah, regulator, dan industri terkait. Yang pertama, pemanfaatan teknologi, mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Solusi dalam peran lembaga dan industri perkembangan perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai potensi penuhnya, perlu ada upaya bersama dari lembaga dan industri perbankan syariah penuh mengatasi tantangan yang dihadapi. Berikut beberapa solusi dalam peran lembaga dan industri perbankan syariah. Yang pertama, penguatan regulasi dan infrastruktur, yaitu peningkatan kerangka regulasi lembaga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perlu terus menyempurnakan kerangka regulasi perbankan syariah agar lebih komprehensif, responsif, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini meliputi standarisasi produk dan layanan, pengembangan standar produk dan layanan perbankan syariah yang lebih jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penerapan prinsip tata kelola, pembahasan atau perusahaan yang baik, good corporate governance, dan penguatan transparansi dalam operasional perbankan syariah.
Kemudian peningkatan akses terhadap pembiayaan syariah dan UMKM, sektor produktif dan masyarakat di daerah terpencil. Kemudian pengembangan infrastruktur pendukung. Diperlukan pengembangan infrastruktur pendukung yang masih untuk mendukung pertumbuhan perbankan, yaitu pengembangan sumber daya manusia, pelatihan dan edukasi bagi tenaga kerja di bidang perbankan syariah, termasuk para profesional syariah, dikenakan akuntan dan auditor, pengembangan teknologi informasi, penerapan teknologi yang informasi dan komunikasi TK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perbankan syariah. Kemudian pengembangan pasar modal syariah, yaitu pengembangan pasar modal syariah yang lebih aktif dan liquid untuk mendukung pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan syariah. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas produk dan layanan. Inovasi atau produk dan layanan perbankan syariah perlu berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pengembangan produk pembiayaan yang lebih inklusif, membayar yang terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian pengembangan produk asuransi syariah, peningkatan kesadaran akses terhadap produk asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian pengembangan dan digital, penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan perbankan syariah. Kemudian perbankan atau peningkatan kualitas pelayanan, yaitu perbankan syariah meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan fokus pada peningkatan profesionalisme dan etika. Kemudian pengembangan profesionalisme dan etika kerja para karyawan perbankan syariah. Kemudian peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan nasabah, kemampuan untuk merespon dan cepat terhadap kebutuhan dan aspirasi nasabah. Yang ketiga, peningkatan kemitraan dan kolaborasi. Peningkatan kemitraan dan lembaga keuangan syariah, pengembangan sinergi dengan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah untuk empati atau memberikan jangkauan dan akses terhadap layanan lembaga syariah. Peningkatan kemitraan dengan pemerintah, yaitu peningkatan dukungan dan kemitraan dengan pemerintah dalam pengembangan kebijakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Yang keempat, peningkatan promosi dan edukasi. Peningkatan promosi perbankan syariah, kemudian peningkatan literasi keuangan syariah. Peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, khususnya bagi kaum muda dan perempuan. Peningkatan kerjasama dengan metode massa, yaitu peningkatan kerjasama dengan media massa untuk mempromosikan perbankan syariah dan membangun citra positifnya di mata masyarakat. Yang kelima, peningkatan riset dan pengembangan, yaitu yang pertama, pengembangan riset dan induksi, peningkatan riset dan pengembalian di bidang perbankan syariah untuk melahirkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian pengembangan model bisnis yang berkelanjutan dengan pengembangan media bisnis perbankan syariah yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada nilai-nilai sosial dan lingkungan. Kemudian pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan syariah melalui program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.